Tapi nggak tahu waktu itu setiap kita kegiatan itu yang kita gandeng adalah adik-adik Ibnu IPPNU. Oh iya. Iya, dan manis romantis itu selalu sama adik-adik Ibnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Fatayat dimanapun berada. Kali ini kita bertemu di acara Bincang Sahabat persembahan dari PAC Fatayat NU Kecamatan Salam dengan tajuk Fatayat Salam Kemarin, Kini, dan Esok. Hadir sebagai narasumber kita Ibu Hajah Siti Jamiatul Faizah SPDI. Beliau adalah pembina Fatayat Kecamatan Salam. Langsung saja kita sapa kehadiran dari Bu Faiz. Assalamualaikum Bu Faiz. Waalaikumsalam Mbak Vika. Waalaikumsalam semua teman-teman sahabat Fat NU dimanapun berada. Luar biasa. Sehat ya. Canda-canda semua. Iya, sip pokoknya. Oke, sesuai dengan tajuk kita kan Fatayat Salam Kemarin, Kini, dan Esok. Iya, betul. Kita awali dari cerita dulu nih. Kemudian kita dari sejarah, karena belum tentu teman-teman sahabat-sahabat Fatayat itu yang saat ini bergabung atau bahkan mungkin mempunyai informasi yang jelas. Betul. Sejarah berdirinya Fatayat di Kecamatan Salam itu seperti apa Mbak Faiz? Oke, makasih Mbak Vika ya. Teman-teman, sahabat-sahabat yang luar biasa. Jadi awal-awal Fatayat di Kecamatan Salam, maksud saya awal-awal itu ketika sebelumnya sih sudah ada, sebelumnya itu udah beberapa tahun kan sudah ada, tapi sempat vakum. Kevakuman itu kemudian menggelitik beberapa pengurus muslimat yang ada di Kecamatan Salam untuk membentuk. Waktu itu waktu itu ada saya, ada Bu Lina, ada Bu siapa ya teman-teman, waktu banyak sekali, mungkin Mbak Kun sudah ikut ya, ada Mbak Arina juga. Kita ada sebuah pertemuan, difasilitasi ibu-ibu muslimat di Pondok Al Husain tahun 2003 waktu itu. Saya baru 3 tahun ada di Salam ya, saya termasuk orang baru, pengantin baru ya, lama-lama baru ya. Newcomer, jadi belum paham ya siapa, terus apa acaranya, itu kan belum paham banget. Dari situlah kemudian terbentuk Fatayat yang dibarukan gitu. Saya bilang dibarukan karena sebelumnya pernah ada. Oh, sebelumnya sudah pernah ada. Sudah pernah ada. Dari situ kemudian waktu itu yang pertama kali menjadi yang selanjutnya waktu itu saya sebagai ketuanya, Bu Lina Haryani sekretarisnya, dan sahabat Mustaqimatun Sholihah sebagai bendahara. Itu yang kemudian menjadi generasi penerus Fatayat di Kecamatan Salam itu. Tonggak kebangkitan ya. Tonggak kebangkitan. Jadi tonggak kebangkitan mulai tahun 2003 ya Mbak Vika ya. Setelah itu akhirnya teman-teman, karena saya bertiga itu juga belum saling kenal Mbak Vika. Aneh kan ya? Belum saling kenal. Siapa itu Mbak Lina? Siapa itu Mbak Soli? Kita ketemu di sini kan aneh gitu kan. Aneh sekali. Jadi saya juga pendatang, bertemu dengan orang-orang baru. Jadi ya kita harus betul-betul bersikap SKSD ya, SKSD ini. Kenal ya betul, SKSD-nya itu memang kentara banget di situ. Jadi saya harus pendekatan sama teman-teman. Ini mau bikin program seperti apa? Itu kan karena waktu itu baru hanya sekedar dibentuk. Jadi pengurus cuma dibentuk, bentuk pengurusnya, ketua, sekretaris bendahara, dan belum ada bidang-bidang. Iya. Berarti baru kepengurusan inti saja. Iya, betul. Kalau di Kecamatan Salam seperti itu, tapi saat itu di lingkup kabupaten kayak apa Mbak? Sedikit gambaran pimpinan cabang saat itu. Oh gitu. Waktu itu 2003 setelah saya jadi ketua, kemudian kan secara nggak langsung akhirnya kita sering diundang ya sama teman Fatayat Kabupaten, waktu itu sahabat Zulekha Najib. Ya ini jadi unik juga ya, karena ternyata kalau saya bicaranya dulu itu Fatayat itu kan belum seperti sekarang. Nah dulu itu Fatayat itu kecamatan yang terbentuk pun juga masih beberapa, bisa dihitung dengan jari. Masih ingat nggak Mbak kecamatan mana saja Mbak? Ya waktu itu yang paling terkenal kan Muntilan, kemudian ada Borobudur, Mertoyudan. Itu yang waktu itu baru ada orang-orangnya, karena saya juga belum paham. Jadi ketika saya menjadi pengurus di Ancap, kemudian sering diundang untuk kegiatan di cabang, kan hanya kita baru tahu 1-2 orang teman gitu. Ya waktu itu pun kegiatannya juga masih
masih unyu-unyu loh. Gitu kan, saya bicara unyu-unyu karena memang kita Mengawali ya, semua masih iya, mengawali yang Iya, bersama. betul. Kemudian dari agenda Mbak, saat itu di Kecamatan Salam ya, kegiatan-kegiatan yang sering dilakukan itu seperti apa bentuknya? Oke Mbak Vika, jadi karena waktu itu saya adalah pendatang dan teman-teman juga masih baru, mengawali sesuatu yang pernah ada, kemudian untuk diperbarukan, untuk digiatkan kembali, itu betul-betul sebuah perjuangan yang luar biasa. Mungkin kalau kita ketemu teman-teman tuh sekarang, wah ini mesti ada apa ya, haru-harunya itu Mbak Vika, lebih-lebih gitu kan, agak lebih. Romantisme. Iya, romantisme gini, karena waktu itu ketika awal-awal kita kegiatan lebih ditekankan untuk konsolidasi anggota. Oke. Satu karena teman-teman kan kita belum paham. Kita door to door itu minta teman-teman jadi pengurus, kita door to door. Oke. Iya. Bentuk pendekatan ya, Iya. mencari kader Iya, itu mencari kader. kayak sales ya Mbak? Iya, betul. Door to Assalamualaikum. door, assalamualaikum, memperkenalkan saya pengurus Fatayat itu Badin derek teman-teman nanti untuk menjadi pengurus. Begitu itu Mbak Vika. Naik apa Mbak? Maaf sekali, sampai waktu itu belum bisa naik sepeda motor. Saya waktu itu harus minta cari Gojek. Dalam arti cari Gojek kita ada petik, saya minta tolong teman-teman yang bisa naik sepeda motor untuk nganter saya keliling ke desa-desa Mbak Vika. Subhanallah ya. Dan alhamdulillah ada beberapa teman-teman yang setia dan mau mengantar saya sampai keliling, ada di puncak gunung yang Tirto itu ya, waktu itu sampai kadang-kadang kalau karena kondisi sepeda yang tidak mulus kayak sekarang, itu bisa mandek di tengah jalan Mbak Vika. Nggak kuat nanjak Iya, ya? nggak Oh kuat. masih pakai gigi ya? Iya, dan jalan kan belum ini ya, belum Semulus sekarang. semulus sekarang. Geronjal Mbak gitu. bisa dong terima kasih pada sahabat siapa ini Ya Allah, loyalis luar biasa teman-teman loyalitasnya. Ada sahabat Uswatun waktu itu yang Mbak mendampingi saya terus, sahabat Uswatin. Tapi yang pasti nih teman-teman waktu itu sahabat Kuntari itu luar biasa ya, kita berjuang di Ngulon, kemudian sahabat Arina, sahabat Lina, sahabat Soli, itu Masya Allah. Saya nggak bisa nyebutin satu-satu teman-teman karena memang dedikasi teman-teman sejak dulu hingga saat ini tak terbantahkan oleh Oke. waktu. Terus itu cintanya sama Fatayat itu udah berapa tahun nih? Mereka nggak mau pindah ke muslimat. Oh iya, aduh militansinya. Iya luar biasa. Mereka tuh sampai kalau dibilang anggota Fatayat atau muslimat, kayaknya mereka tetap setia. Aku masih Fatayat gitu loh. Iya, ini Nggak rela move iya, on. Iya, nggak rela move on, bener. Kalau dulu itu selapanan masih ada nggak Mbak? Atau Iya. bentuknya beda? Dulu kalau untuk selapanan ini Mbak Vika, itu teman-teman itu kan lebih suka istilahnya ada ranting ya, ranting yang mau kita bentuk. Ini Oke. kita datangi sekalian selapanan. Oh iya, jadi jadi diranting ya? Jadi kita kadang-kadang sambil membentuk ranting itu ranting tersebut. Jadi karena waktu memang masih terbatas, jadi nyun sewu ya kayak apa, jadi kita nggak bayangin kayak sekarang ya, snack serba berlimpah dan sebagainya. Ketika waktu itu teman-teman istilahnya bisa hadir, bisa datang, kemudian dapat izin suami, kemudian di situ sebenarnya fasilitas itu kan kita nggak pernah mikirkan itu adalah bonus ya. Iya. Yang penting di situ kemudian teman-temannya antusias, rantingnya anggotanya itu datang, itu sudah subhanallah buat kami-kami yang masih merenda melalui Merenda jalan seperti asa. itu, ya. Iya. Ada partner nggak Mbak kalau di Banom itu kan Muslimat ya, NU, kemudian Fatayat, Ansor, Iya, Ibnu, harusnya IPP. ya. Itu partner tandem Harusnya. Fatayat di Kecamatan Salam itu siapakah? Lah, ini yang jadi keanehan ini. Oh, ya. iya. Ini saya itu juga heran ini. Sejak ketika saya dua periode di Fatayat Salam, itu kan kalau secara urutan Hierarki. ya secara kan harusnya kita sama Ansor ya, harusnya bermanis itu kan. Kok saling- seharusnya? Iya, Berarti? iya karena nggak seharusnya nih yang terjadi. Kita waktu itu kok ini bisa klik gitu itu sama adik-adik Ibnu. Ini bukan berarti suka berondong ya. Bukan berarti suka berondong, tapi nggak tahu waktu itu setiap kita kegiatan itu yang kita gandeng adalah adik-adik Ibnu IPPNU. Oh, iya. Iya, dan manis romantis itu selalu sama adik-adik Ibnu. Ih, boleh cerita dong momen romantis contohnya Iya. dengan adik-adik berondong. Adik-adik berondong ya, kalau itu mah betul. Memang waktu itu semuanya belum nikah itu adik-adik Iya, Ibnu, iya, betul, iya. sama berondong-berondong itu. Soalnya kalau nikah langsung ayo Fatayat, Fatayat. Betul. Waktu itu gini, memori yang masih Tidak teringat. lekang dimakan waktu. Betul. Kita sehabis kegiatan jalan santai nih Mbak Vika ya, sehabis kegiatan jalan santai nih, karena memang kegiatan jalan santai kita itu termasuk jadi buah bibir ya di PC, karena belum semua PAC waktu itu kegiatannya seheboh Salam.
Karena saya tanda petik, ya, mendatangkan ya, massa ya, banyak ya. ya. Kemudian waktu itu kita juga jalan santai ini tidak hanya teman-teman Fatayat, tapi juga Ibnu IPP, juga ada adik-adik ini yang ngaji-ngaji itu ikut juga. TPA. Iya, itu ikut juga dalam kegiatan Fatayat. Ini lah, kemudian setelah habis kegiatan tersebut, kita mengadakan istilahnya reza, rekreasi ziarah ke daerah Bantul. Saya ingat waktu itu. Jadi cuma pakai motor Kijang tahun berapa itu, masih kotak ya? Belum Pacitan, masih ke Gua Kiskendo itu. Itu bukan. Itu Yang merasa diajak kamu. Jadi waktu itu ke Gua Kiskendo itu kan waktu itu karena memang kondisi kendaraan yang memang tidak sehat, kemudian penumpangnya penuh. Jadi ada beberapa teman pengurus Fatayat dan di belakang itu adik-adik kita. Aduh ya ampun, ngintilan banget sih Mbak. Follower sejati. Itu ternyata ketika kita mau naik jalannya naik gini, macet di tengah jalan, subhanallah. Semuanya turun, termasuk harus mendorong mobil. Ini sama teman-teman kalau kita ketemu hari ini sama adik-adik Ibnu, itu mesti guyu ngakak dalam tanda petik ya. Karena dan teman-teman pun saya, Mbak Lina dan lain sebagainya, Mbak Kun dan lain sebagainya, itu kalau ingat itu mesti Masya Allah kok yo zaman semono itu kok kita kenapa nggak inisiatif cari kendaraan yang sehat atau apa. Itu tidak terpikir, yang penting ono kendaraan gratis bisa dipinjam, ya udahlah kita jalan. Ya ini nggak tahu tuh pikirannya sampai di mana itu Mbak Vika. Iya. Oke, kegiatan yang terkesan ternyata bukan dengan Ansor ya. Iya. Itu semoga cuma dulu loh. Iya, semoga dulu ya. Sekarang kayaknya enggak ya. Semoga sekarang sudah lebih Sudah harmonis. Harapannya begitu. Dulu sebenarnya kita tuh pengen harmonis dengan sahabat-sahabat Ansor ya, pengen gitu kan. Semoga aja ini tidak menjadi ini kan tidak patut ditiru ya, tidak patut ditiru. Karena waktu itu mungkin gaya pemikiran teman-teman Ansor kala itu, kepengurusan kala itu tidak bisa diajak bekerja sama dengan teman-teman Fatayat, sehingga halo teman Ansor, maaf ya, ada Mas Gufron, ada Mas Wahid gitu kan, maaf nggak bisa connect gitu Mbak Vika. Iya, tapi mungkin waktu itu karena NU belum seperhatian sekarang, jadi masih terkotak-kotak sendiri-sendiri. Banom itu masih sendiri-sendiri, ya masih belum bersatu. Jadi kan otomatis mereka berpikirnya kegiatanku parsial ya, parsial. Tidak mencoba untuk betul. Konsolidasi. Dan ini romantisme yang tidak patut ditiru ya. Jadi, iya. Kalau era itu kan belum seperti sekarang ya, semua bisa dikirim dengan WA undangan. Terus kalau saat itu mengumpulkan massa itu pakai apa sih Mbak? Via apa gitu? Subhanallah gitu kan. Dulu itu saya sebagai ketua merangkap juga bikin undangan kan, merangkap fotokopi, kemudian nanti ke teman-teman kita bagi ke beberapa pengurus di ranting itu kan, mungkin yang bulan saya pasrahkan katakanlah Mbak Kuntari waktu itu, kemudian nanti yang Jumoyo ada Mbak Lina, sahabat Lina atau sahabat Arina, saya ke sana gitu kan, minta kurir juga, Gojek untuk nganter saya kasihkan tolong Mbak ini nanti surat untuk sahabat-sahabat yang supaya bisa datang. Jadi surat undangan itu undangan fisik ya? Iya, undangan fisik, belum ada HP. HP mungkin sudah ada, tapi kan tidak semua teman-teman punya. Masih karena terbatas. Masalahnya itu ya? Iya, jadi saya waktu itu gini, kadang kita tuh nyebar undangan 100, Mbak Vika. 100 undangan udah kita muter copy. 100? Iya, nanti jadi udah kita bagi ke teman-teman. Saya yang ke ranting-ranting, nanti teman ranting bagi. Itu nanti berapa yang datang? Setengah aja deh, setengah. Bagus ya, setengah. Jadi udah 30 itu luar biasa. Karena prinsip saya gini, kita harus mengundang sebanyak-banyaknya. Kita undang terus-menerus. Entah nanti hatinya tergerak pada undangan keberapa itu adalah Allah nanti akan menakdirkan. Tapi prinsip saya waktu itu pokoknya semua teman-teman harus diundang. Undangan itu kalau bisa sebanyak-banyaknya. Itu Mbak Vika. Catatan ya, ngundang sebanyak-banyaknya. Jadi itu kan waktu masih pakai fisik. Setelah kemudian tren HP ya, HP yang apa itu Nokia 3315. Iya. Yang kayak ulek lah, atau yang ini yang dibuka itu kan.
Nah, itu kita sudah agak senang karena kalau kita sekali SMS itu kan ada gratisan ya. Nah, Tuh kan gratisan busnya itu, cari gratisan. Iya. Nanti kalau udah dapat gratisan, gratisannya pagi, wah itu kalau pagi hari segera nih, segera mojo, boleh nge-SMS teman-teman supaya ini manfaat banget ini gratisannya. Lah, seperti itu Mbak Vika, kita bilangnya kayak gitu. Kreatif sekali ya. Itu nanti kalau teksnya kepanjangan, sebagian teks hilang itu. Jadi karakternya harus diingat itu. Oh iya, lah dan kalau sudah ketemu kayak gitu, maka saya akan mengulang dari depan. Saya singkat-singkat lagi Mbak Vika. Betul. SDH. Itu saya singkat-singkat. Akhirnya sampai kadang-kadang ada yang miskom. Kok kemarin nggak jelas ya undangannya ya? Betul, subhanallah Kak. Ya, di tengah kondisi saat itu ya, saat itu biasa ya Mbak ya. Tapi kalau kita melihat saat itu jadi, kok kayak ngenes banget Rokosa. Tetapi pada saat itu ya itu hal yang wajar. Ya, betul, ya. Terus yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apa sih motivasi yang menggerakkan sahabat-sahabat di tengah kondisi seperti itu kok tetap semangat. Jadi kita menggarisbawahi 30% yang hadir itu latar belakangnya kenapa Mbak Faiz? Gini Mbak Vika, jadi ketika dulu kan memang satu, kita sebagai pengurus itu harus termotivasi, harus memotivasi diri dulu bahwa ketika pengurusnya bisa semangat, maka otomatis nanti anggota-anggota bisa semangat. Saya waktu itu sama teman-teman di Rantai juga gitu, yang penting ini pengurus-pengurus nanti harus semangat dulu. Kalau nanti teman-teman nggak semangat, ya anggota nggak bakalan bisa semangat. Lah itu nggak masalah. Jadi memang hal-hal seperti itu menjadi tantangan buat kami. Tapi sekali lagi kadang-kadang semangat yang dibangun antara saya dengan teman-teman kan kadang-kadang saya silaturahim ke satu teman, kita ngomong-ngomongan ini gimana ya baiknya ya untuk kepengurusan ke depan. Tapi gini Mbak Vika, ada juga yang membuat kita itu lebih semangat. Yaitu ketika kita pernah berprestasi menjadi juara umum. Nah ini juara umum itu kan biasanya momen ketika Harlah Fatayat di kecamatan, di kabupaten. Iya. Berarti kecamatan Salam itu berapa kali juara umum Mbak? Kayaknya itu sejak dulu. Bangga. Iya dong. Dan itu selalu disponsori siapa? Adik-adik berundung kita. Ini masalahnya. Jadi kenapa kita semakin erat, semakin terikat, itu karena kita merasa butuh dan ternyata memang menghasilkan gitu loh. Jadi luar biasa waktu itu kita berpartner itu sampai kegiatan-kegiatan kita kayak mau harlah, mau lomba itu memang teman-teman dari IPPN itu mensupport. Untuk menyemangati lagi Mbak. Jadi selama periode Mbak Faiz itu kan 2 periode ya Mbak ya. Itu setiap tahun menjadi juara umum. Berapa ya? Berapa kali Mbak? 2 kali. Dua kali loh, keren. 2 kali juara umum itu. Sampai kemudian waktu itu Mbak Yuli itu sangat gini sama Salam. Salam itu kan PAC baru. PAC baru tapi sudah menuai prestasi yang luar biasa. Sehingga waktu itu Mbak Yul sahabat Yulia itu beranggapan bahwa semua teman-teman tuh hebat itu kan. Tapi ya alhamdulillah kita memang karena kita memang solid bersama ya. Jadi teman-teman hebat akhirnya sampai kegiatan Convercap itu diadakan di Salam itu Mbak Vika. Convercap loh ya. Convercap. Di mana Mbak? Di Balai Desa Sucen. Iya itu Convercap ya setingkat kabupaten itu diadakan di Salam. Nah, kan? Dan itu sebagian yang membackup adalah teman-teman Salam. Jangan bilang berondong lagi. Yang membackup berarti teman-teman Salam itu betul itu. Jadi kalau misalnya di periode sekarang pun kita sering juara umum, ya tidak salah, sudah darah, sudah turunan ya. Iya luar biasa itu memang dan itu harus seharusnya. Sudah seharusnya ya. Seharusnya. Karena saya melihat teman-teman sekarang itu sudah hebat dan luar biasa. Semangatnya teman-teman sekarang tuh sudah bisa mengalahkan semangat teman-teman dulu Mbak Vika. Iya, teman-teman sekarang semangat dengan fasilitas-fasilitas yang lebih mudah dan luar biasa dan kayaknya lebih energik gitu kan. Iya, jadi sudah seharusnya dan wajib untuk dilanjutkan itu. Iya. Di tengah kondisi sekarang yang serba sudah asik ya Mbak ya. Di periode kemarin, di periodenya Mbak Faiz, itu mesti ada value-value gitu, ada yang dirindukan, ada kebiasaan dari sahabat-sahabat yang mungkin apakah kehilangan di sekarang atau nilai-nilai itu seperti apa sih Mbak yang nilai ini keren nih. Kalau mengingat itu ya, jadi ketika kumpulan, jadi kayaknya ini
Jadi agak agak melo sedikit ya. Kalau dulu itu mungkin memang kita nggak nganu ya, tapi sebetulnya gini Mbak Vika, kalau dulu itu kan kebiasaan teman-teman untuk jadi memang saling berkunjung itu memang apa erat gitu ya. Jadi kegiatan-kegiatan selapanan kan kalau sekarang mungkin seringnya di NC ya. Kalau dulu kan kita setiap selapanan kan memang kita gilirkan di ranting-ranting. Jadi di ranting-ranting umpamanya katakanlah ini besok di ranting salam, besok di ranting sirahan, di ranting mana memang itu kita niatkan sekalian untuk syiar. Jadi dimanapun berada, tidak harus di masjid, bisa di rumah siapa, atau kalau tidak mungkin di masjid-masjid yang ada di sana. Waktu itu karena memang kita juga ingin misalnya memerangi beberapa hal yang menjadi masalah, sehingga beberapa kegiatan memang kita fokuskan di masjid di beberapa desa yang ada di Salam itu dulu. Jadi memang betul-betul ini kita juga sekarang kangen ya kayaknya untuk bisa berkegiatan ada di beberapa titik-titik lah, beberapa titik desa, titik ranting-ranting yang itu mungkin bisa menjembatani ketika teman-teman yang ada di ranting-ranting yang mungkin belum bisa aktif untuk kegiatan bersama bisa aktif kembali gitu. Kalau tadi di awal dari sisi penampilan yang beda apa, dari sandalnya beda, kemudian bedakannya, ketebalannya beda karena saat itu mungkin belum kenal skincare ya. Kemudian yang ketiga kan tasnya besar-besar. Memang tasnya itu kalau selapanan bawa tas besar itu dalamnya apa sih Mbak? Ini beda sama sekarang. Kalau dulu saya lihat teman-teman itu selain ada snack ya, snack itu mesti ada karena mesti bawa putra. Saya wajibkan bawa anak-anak, silakan anak harus dibawa. Mewajibkan ya? Iya, saya wajibkan karena mereka bagian dari syiar kita. Terus kemudian mereka mesti bawa buku ini Mbak Vika. Nah, kenapa itu Mbak? Teman-teman dulu itu selalu gini Mbak Vika, bawa pulpen, buku dan semua mencatat. Jadi buku agenda. Iya, buku agenda. Jadi saya tuh sering lihat tuh teman-teman itu gini. Contoh yang mungkin sekarang kita jarang kita temukan, pembukaan siapa itu masih ditulis gitu ya, tahlil siapa itu semua, nggak hanya notulen yang nulis, semua peserta itu nulis Mbak Vika. Jadi kemudian sampai ketika kita kehilangan rangkuman mungkin notulen atau sekretarisnya nggak datang, itu masih bisa lihat dari rangkuman teman-teman. Hebat kan ya? Kayaknya masih sekarang deh. Iya. Masih nggak nih? Nyatetnya di HP Mbak. Oh, nyatetnya di HP. Kan berarti kan udah keren luar biasa. Tapi bisa hilang lagi. Di notepad. Iya. Mungkin dari situ akhirnya teman-teman merasa saling menghargai di situ. Jadi ketika dulu kita berkegiatan gitu ya, ada selapanan mulai dari awal acara sampai akhir, memang teman-teman tuh kita wajibkan untuk nyimak. Jadi supaya tidak ada kesan bahwa siapa yang bicara di depan itu terabaikan. Nah ini penting. Jadi kan jadi kan kadang-kadang teman-teman jangan sampai kan Bu Ketuanya mungkin sekarang sahabat Agnes dan bicara menerangkan banyak hal, teman-teman asik ber-HP. Ini kan jadi nggak enak kan. Ya nanti kalau pada paham, kalau enggak tiba-tiba tanya lagi kan. Nah ini. Iya. Kalau yang dulu mencatat, kemudian menyimak dengan serius, karena tidak ada samben ya saat itu. Kalau sekarang kan nyamben, Mbak. Kan sekarang nyambi jualan. Iya kan? itu dia. Ini kerennya kita ini nyambi jualan. Multitasking. Iya. Oke, kita sudah berbicara di periodenya Mbak Faiz ya. Itu cerita-cerita tadi dalam kerangka 2003 sampai 2012. Nanti kita masuk selanjutnya, sesi selanjutnya adalah Fatayat di era saat ini, di kondisi kekinian, di era Mbak Arina Abida. Terima kasih, sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.